Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Intan Maulana, mahasiswa BPK Dalda periode 2 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 42411521124 dengan nomor NPK 6964090001006. Jurusannya adalah akidah. Akan kami tampilkan video pembelajaran saya di kelas 11 dengan materi Islam Wasatiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimas, Elvis, Gina, Marcelo, Mariama, Miantika, Iftahul, Muhammad Hussein, Muhammad Farel, Muhammad Tika, Muhammad Latif, Muhammad Ulim, Novia, Putri, Rania, Salsa, Sakila, Siti Fatimatus, Siti Khairul, Tangguh, Thomas Prayoga, Wahyuda, Wisnu, Yolanda, minta tolong cek sampah di lantai di bawah meja, kalau ada dibuang ke sampah. Ada nggak sampahnya? Cek. Kalau ada silakan dibuang dulu. Bukan sampah. Buang sampahnya. Lihat nggak tulis satu? Materinya pagi hari ini kita akan belajar tentang Islam Wasatiyah. Di buku ada nggak? Ada. Kayaknya kemarin Bu Ina konfirmasi ke
Ada yang lain? Islam wasatiyah. Islam di antara liberalisme dan radikalisme. Kira-kira dari liberalisme dan radikalisme yang kalian sering dengar yang mana? Radikalisme. Radikalisme itu apa, Cak? Yang paling kalian tahu, radikal berarti apa? Bom, terus berarti teroris. Bentuk-bentuk radikalisme itu ada terorisme. Jadi perilakunya namanya radikal, orangnya namanya teroris. Ciri-cirinya orang yang wasatiyah atau Islam wasatiyah itu yang pertama adalah tawadud atau mengambil jalan tengah. Kalau ditanya misalkan ya di lingkungan ini berarti ya orang mengedepankan ke Enduman atau ke Muhammadiyah, orang Banser, orang apa nih Muhammadiyah? Apa yuk? Orang ikut pemuda Pancasila ataupun GRIP. Jadi dia berada di tengah, netral, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Yang kedua adalah tawazun atau keseimbangan. Kalau di dunia hidup itu perlu apa, Dah? Perlu makan. Makan diperoleh dari kerja. Kerja itu supaya dapat uang. Terus itu kalau hidup di dunia, kalau di akhirat ibadah. Jadi seimbang dunianya sama akhiratnya itu seimbang. Mungkin siangnya dipakai untuk bekerja, malamnya dipakai untuk beribadah. Terus yang ketiga iktidal, lurus dan tegas, tidak mau apa terpengaruh paham-paham tentang radikalisme. Yang keempat ada tasamuh atau toleransi. Contohnya ketika ada teman kita yang mungkin di rumah merayakan hari raya Natal, boleh nggak kita mengucapkan? Boleh. Mengucapkan hari raya Natal itu boleh asalkan tidak ikut melaksanakan ibadah. Jadi hanya sekedar mengucapkan sebagai bentuk toleransi, tidak ikut melaksanakan ibadahnya. Kemudian musyawarah atau persamaan. Di ruang kelas ini semuanya sama, yaitu kelas 10. Terus syura atau musyawarah. Kalau ada masalah berarti harus dimusyawarahkan. Yang ketujuh adalah islah atau reformasi. Coba kira-kira apa bentuk reformasimu hari ini? Kalian kemarin sudah mendapatkan raport di semester 1. Kira-kira nilainya gimana? Sudah sangat bagus, atau masih kurang? Masih kurang loh ya. Berarti reformasimu apa? Belajar lebih. Iya, misalkan ada yang matematika sudah dapat 90 misalkan. Di semester 2 nya harus meningkat jadi 91. Terus yang ke-8 ada aulawiyah, area mendahulukan yang prioritas. Kira-kira prioritasmu ketika sekolah ini apa? Kok makan? Belajar. Selain kalau di sekolah berarti prioritasnya adalah belajar. Kalau di rumah? Membantu orang.
itu sesama masyarakat di lingkunganmu maupun di seluruh bangsa Indonesia. Nanti besok kalau kalian main ke Bali, ada tempat namanya Puja Mandala. Ada yang tahu? Puja Mandala. Ada yang pernah ke sana? Ada masjid, gereja,